Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman mobile 2. Kali ini sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu XML parsing. Ya. XML parsing ini adalah salah satu format data yang digunakan untuk pertukaran data. Kita langsung saja pemahaman tentang XML data parsingnya. Ya. XML atau Extensible Markup Language ini adalah bahasa markup yang serbaguna direkomendasikan untuk mendeskripsikan berbagai macam berbagai macam data. Ya. XML ini adalah format data populer yang ada di internet, ya, untuk berbagi data di internet. Situs-situs yang biasa memperbaharui kontennya, yang ingin menyebarluaskan kontennya dan diakses oleh pihak ketiga menggunakan XML feed biasanya, ya, untuk mengupdate kontennya. Ya. Terus data-datanya itu akan selalu up to date, biasanya akan selalu up to date. Jadi setiap kali ada perubahan data langsung dimasukkan dalam format XML ini, ya, sehingga pihak ketiga langsung bisa mengambil datanya. Jadi saya ulangi lagi, XML ini untuk pertukaran data. Jadi misalkan ada beberapa aplikasi yang bekerja sama, sebagai contoh ada situs berita misalkan, ya, atau blog yang setiap saat dia mempublish beritanya, ya. Ada sebuah situs berita, misalkan beritanya news.com misalkan, gitu ya. Dia mempublish berita, di setiap kali ada berita baru langsung dipublish, setiap kali ada berita baru langsung dipublish. Kemudian kita bikin aplikasi Android yang akan mengambil data dari situs tersebut, gitu ya. Nah, kita tidak perlu tahu format database-nya apa di sana, yang penting kita menggunakan XML-nya saja. Jadi XML datanya didapatkan dari news.com tersebut, kemudian kita ambil dan dimasukkan di aplikasi Android, kita olah, kita tampilkan di aplikasi Android-nya kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, XML data ini memudahkan pertukaran data antar aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Jadi nanti aplikasi A mau bertukar data dengan aplikasi B tanpa harus tahu database yang digunakan oleh masing-masing aplikasi tersebut apa. Yang satu mau pakai MySQL, satunya lagi mau pakai SQL Server, mau pakai apapun begitu ya. Itu tidak akan menjadi pengaruh karena ketika melakukan pertukaran data atau kirim-kiriman data antara aplikasi tersebut menggunakan format XML. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk menyederhanakan kerumitan bertukar data karena tidak semua aplikasi menggunakan format data yang sama. Nah, ini ada contoh dokumen XML. Ya, ada contoh dokumen XML, misalkan bookstore membagi kategori bukunya menjadi children dan web, gitu ya. Kalau kita lihat ini ada tag pembuka dan tag penutup ya. Jadi seperti HTML, seperti ya XML itu mirip dengan HTML. Tag pembukanya bookstore seperti ini gitu ya. Kemudian tag penutupnya bookstore dikasih slash di awal gitu ya. Kemudian ada satu kategori children. Nah, kategori children itu punya judul, punya author, punya tahun terbitnya, kemudian punya harganya. Masing-masing diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi misalkan untuk kategori children ada sebuah buku yang berjudul Harry Potter ya. Kemudian autornya ini J.K. Rowling gitu ya. Kemudian tahun terbitnya tahun 2005, kemudian harganya 29,99, ini mungkin dalam dolar gitu ya. Kemudian yang kedua kategori web learning XML atau belajar XML. Ini penulisnya, kemudian ini tahunnya, kemudian ini harganya. Nah, kalau kita lihat ini berbeda jauh dengan format database relasional. Kalau biasanya yang kita pelajari misalkan pakai MySQL itu ada kolom dan baris. Nah, kalau di sini kolom dan barisnya digambarkan kira-kira seperti ini.
kolom kategori. Nah, ini ada kolom kategori, ada children sama web gitu ya. Terus ada judul itu ada Harry Potter sama Learning XML. Jadi ini hampir gambarnya hampir sama dengan nama-nama kolom gitu ya. Jadi satu blok data ini hampir sama dengan satu nama kolom. Yaitu pemahamannya XML sekali lagi dibuat dalam tag pembuka dan tag penutup. Bookstore pembukanya di sini, bookstore penutupnya di sini. Ya. Book kategori pembukanya di sini, kemudian book kategori penutupnya di sini. Gitu ya. Kemudian title ini, kemudian author ini, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini pembuka, penutup, pembuka, penutup, pembuka, penutup. Nah harus hati-hati jangan sampai ada tag pembuka yang tidak ditutup. Nah itu nanti ketika itu digunakan sebagai pertukaran data antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu akan terjadi error kalau ada salah satu tag saja yang tidak tertutup. Baik, dilanjutkan lagi. Ini ada jenis-jenis XML parser yang umum dipakai. Itu ada DOM parser, kemudian ada SAX parser atau SAX parser, kemudian ada lagi full parser. Nah, seperti apa? Ini untuk DOM parser. Ya. DOM parser ini umumnya adalah parser akan memuat file XML ke dalam memori untuk melakukan parsing XML dokumen. Jadi dari file XML dokumen ini dimasukkan ke parser semua, gitu ya. Jadi semua data dimasukkan dari satu file, misalkan ada pokoknya seluruh isi file ya, seluruh isi file di load, dimasukkan ke parser ini, kemudian nanti diurai, gitu ya, diurai menjadi beberapa bagian sesuai dengan elemen-elemennya. Nah, untuk yang menggunakan DOM parser ini butuh memori yang besar, gitu ya. Butuh memori yang besar. Kenapa? Karena satu file XML diambil semua, kemudian dipisah-pisah. Nah, ini akan membutuhkan memori yang besar menggunakan DOM parser. Kemudian yang berikutnya menggunakan SAX parser atau SAX parser. Android SAX parser ini adalah singkatan dari Simple API for XML. Keuntungannya adalah, keuntungan utamanya dibandingkan dengan SAX parser, dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu DOM parser adalah ini bisa berhenti di tengah-tengah dokumen, ya. Jadi tidak harus semua data di load ke memori, tapi bisa berhenti di posisi-posisi tertentu, gitu ya, tanpa kehilangan data yang sudah disimpan di memorinya. Jadi ini lebih sedikit dalam penggunaan memorinya. Dari file XML diambil parser, kemudian baru dipakai di aplikasi yang kita buat nantinya. Itu yang model SAX parser. Kemudian berikutnya lagi ada yang Android XML full parser. Nah, ini full parser. Interface XML full parser ini menyediakan fungsionalitas untuk mengurai XML di Android aplikasi. Jadi diurainya di aplikasi Androidnya. Ya. Ini adalah cara yang sederhana dan efisien dibandingkan dengan DOM dan SAX. Jadi kalau nanti mau menggunakan, disarankan menggunakan yang full parser. Ini dibandingkan kedua metode yang sebelumnya atau dua parser yang sebelumnya, yaitu DOM parser dan SAX parser, full parser ini adalah yang paling bagus. Kira-kira begitu ya. Kemudian untuk contoh aplikasinya kita akan coba membuat aplikasi yang tampilannya seperti ini ya. Misalkan ada nama orang, kemudian ada jabatannya apa. Misalkan ini ada Suresh Dasari, jabatannya tim leader, kemudian ada siapa lagi, jabatannya apa, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini diambil dari format file XML. Nah, untuk contohnya ini nanti kita tidak mengambil dari aplikasi yang lain, gitu ya. Jadi karena fokusnya kita adalah pemahaman bagaimana parsing XML-nya, bukan mengambil dari berbagai sumbernya. Yang kita fokuskan adalah pakai XML yang dibuat secara manual, nanti disimpan di aset ya, kita simpan di aset di aplikasi Android yang kita buat sendiri. Nah, kita mulai saja proses pembuatannya. Yang pertama dibikin ada dua buah layout utama ya. Ini layout utama, kemudian ini layout untuk satu baris datanya. Nah, ini layout utamanya.
Di layout utama dibuatkan list view. Kita mau masukkan dalam list view atau nanti Anda boleh menggantinya dengan recycler view ya. Nah, oh ya, sekadar informasi saja, list view dengan recycler view itu lebih efektif menggunakan recycler view sebetulnya. Tapi ini contohnya menggunakan list view, jadi ini contoh yang lama sebetulnya. Di bagian utamanya ada bagian seperti ini ya. Jadi dalam aplikasi kita hanya ada satu list view saja. Ada linear layout, ini layout utamanya, kemudian ada list view yang digunakan untuk menampung datanya. Terus ada satu bagian untuk menampung per item. Jadi per item list view ini akan diisi oleh ini, gitu ya. Nah, kalau Anda lupa bagian ini silahkan dipelajari lagi atau dibuka kembali di pemrograman mobile 1, sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk list row ini adalah satu baris data ya. Setiap satu baris data nanti akan menyimpan 1, 2, 3 text view ya. Text view. Tapi kalau di sini kita lihat yang tampil cuma 2. Boleh saja sih nanti diatur misalkan yang ini tidak ditampilkan berarti kan tinggal visibility-nya dibikin false gitu ya. Kalau yang ini yang tidak ditampilkan berarti visible-nya dibikin false atau dimatikan, gitu ya. Dibikin gone bukan dibikin false. Untuk satu baris data ini ada satu name ya, text view, pakainya text view, name untuk menyimpan nama, kemudian designation ini digunakan untuk menyimpan jabatannya atau pangkatnya ya, atau penugasannya lah. Kemudian berikutnya location, ini alamatnya. Nanti kalau dilihat di sini tadi tidak ditampilkan ya, lokasinya tidak ditampilkan. Kemudian ini sudah ya untuk satu baris datanya. Selanjutnya ini pengaturan warna saja, kita lewat saja pengaturan warna, nanti bebas silakan Anda mau menggunakan kombinasi warna yang seperti apa. Terus berikutnya membuat folder aset. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, folder aset ini digunakan untuk menyimpan file XML-nya. Jadi file XML atau data XML-nya tidak akan kita ambil dari aplikasi yang lain. Jadi hanya sekedar mengambil dari aset saja. Jadi karena fokusnya kita adalah bagaimana mengolah dari XML supaya tampil di aplikasi Android. Ya, klik kanan dan seterusnya lah gitu ya. Ini buat folder aset. Kemudian simpan folder asetnya sampai muncul, sampai jadi folder asetnya. Kira-kira seperti ini nih folder asetnya. Hati-hati jangan sampai ejaannya salah gitu ya. Kemudian setelah itu buatkan file XML-nya. Nah, file XML-nya kita beri nama saja user detail XML. Nah, user detail XML ini adalah file XML yang datanya akan kita ambil. Hati-hati bedakan dengan layout di Android-nya ya. Layout di Android-nya juga kita menggunakan format XML, jangan sampai tertukar. Jadi cara penyimpanannya, sekali lagi ini kita simpan di aset ya. Kita simpan di aset, bukan di bagian untuk membuat rancangan tampilan atau membuat layout, tapi kita masukkan di dalam aset. Namanya tadi adalah user detail ya. User detail isinya masing-masing satu data dipisahkan atau diletakkan di dalam tag user ya. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya, namanya siapa, jabatannya atau penugasannya apa, lokasinya di mana. Ini data yang pertama, silakan nanti Anda masukkan data sejumlah yang Anda inginkan. Ini ada beberapa data ya, halaman pertamanya seperti ini datanya. Kemudian ini data yang halaman berikutnya. Mau banyak, salah berapa data saja. Ini hanya untuk sekedar contoh, saya tampilkan beberapa data. Kemudian kalau sudah selesai membuat file XML-nya, dilanjutkan masuk ke bagian main activity. Nah, jadi main activity, saya ulangi lagi tadi ada 2 activity ya. Activity utama, main activity ini. Kemudian ini adalah activity untuk menampilkan satu baris data. Sekarang masuk ke main activity-nya. Main activity yang dimaksud ini main activity.java ya. Main activity.java. Nah, di sini dituliskan ya, ini kalau ini berarti library-nya ya yang dimasukkan atau package-nya yang dimasukkan, impor-impornya. Kemudian kita masukkan ke bagian utamanya langsung ya, set content view tidak kita bahas lah, ini sudah jelas.
Langsung mulai saja dari bikin array list ya. Kita buat array list, nama array listnya adalah user list. Ini ya, nama array listnya adalah user list. Kemudian bikin list view. List view, kalau Anda menggunakannya recycler view ya pakai recycler view, ini saya pakainya list view. List view dihubungkan langsung dengan yang ada di layoutnya ini, RID user list ya. Kemudian berikutnya ini untuk membuka file XML datanya, data XML-nya. Diperintahkan input stream ini nama variabelnya, get asset diambilkan dari aset, ya. Terus dibuka filenya. Nah, ini adalah file yang tadi sudah kita buat sebelumnya di bagian aset. Namanya adalah user detail XML. Nah, harus sama ya nama filenya. Nah, ini sama persis dengan nama file yang ada di sini yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dibuatkan dokumen builder factory. Dokumen builder factory new instant. Ya. Kemudian dibuatkan dokumen buildernya. Kemudian dibuatkan docnya, diparse ya. Diparse. Kemudian setelah itu dibuatkan nodenya, node listnya. Dibuatkan node listnya. Setelah dibuatkan node listnya, diulang datanya sampai dengan habis di looping ya. Dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Ini sejumlah berapa data begitu diulang. Tidak menggunakan 1 sampai 10, tidak seperti itu ya, tapi digunakan hitung jumlah datanya berapa, menggunakan get length ini. Jadi di looping dari mulai data yang ke 0 sampai dengan data yang terakhir. Nah, penomorannya mulai dari 0 ya. Jadi kalau jumlah datanya misalkan ada 10 data, artinya nanti nomor barisnya atau nomor rekodnya, boleh dikata seperti itu mulai dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. Ini perulangan biasa lah. Kemudian jika berupa node elemen, maka dimasukkan di dalam user ya. User itu apa? User list ya. Ini hashmapnya dulu, bikin hashmapnya dulu. Kemudian dimasukkan di elemen gitu ya, dimasukkan di elemen. Kemudian setelah itu diambil datanya. Menggunakan get node value. Get node value-nya ini ada metode lain, metode get node value untuk mengambil datanya. Ini untuk mengambil satu node atau satu titik gitu ya, satu poin. Nah, kemudian diambil, dimasukkan dan diberi nama ya, diberi namanya name, kemudian diambilkan name-nya, kemudian destination diambilkan destination-nya, location-nya juga diambilkan location-nya. Jadi ini ngambil dari file XML-nya. Terus kalau sudah diambil semua dari file XML-nya, selanjutnya kita buatkan adapternya. Sama lah seperti di pertemuan waktu di pemrograman mobil 1. Dibikinkan adapter, list adapter, adapter new, simple adapter. Gunakan kelas yang sesuai ya. Kalau Anda pakainya main activity, ya main activity this, sesuaikan dengan ini ya. User list berarti datanya dan seterusnya. Ini jangan lupa nama-nama ini harus sesuai dengan yang sudah dibuat di sini, gitu ya. Harus sesuai juga dengan yang sudah dibuat di bagian XML-nya. Nah, kemudian kalau sudah di set adapternya, gitu ya, LV atau list view-nya, set adapter menggunakan adapter yang sudah dibuat tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hasil dari ini akan menampilkan datanya dengan tampilan seperti ini. Nah, ini kira-kira datanya seperti itu ya. Jadi sederhana saja. Sekali lagi yang kita pelajari fokusnya kali ini adalah memparsing file XML sehingga file XML tersebut bisa ditampilkan di aplikasi Android yang kita punya. Jadi fokusnya bukan bertukar data antar aplikasinya. Bukan bertukar data antar aplikasinya. Terus yang lebih populer atau yang lebih umum digunakan sebetulnya ada yang lebih baru ya. Ya itu nanti menggunakan di pertemuan yang berikutnya ya. Kita menggunakan JSON object, menggunakan JSON parsing. Ya, itu pertemuan yang sekarang cukup singkat ya. Tapi nanti ini akan bermanfaat juga ketika Anda berlangganan berita misalkan dari web-web tertentu yang menggunakan XML ya, itu
Itu saja pertemuan yang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.